Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami saat ini, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun tidak akan pernah mencapai tempat yang akan kita tuju. Begitu pula, bila kita salah dalam memilih jalan, akan berakibat fatal dan tidak akan pernah membawa kita ke tempat tujuan. Pemazmur menyatakan di dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sayang, tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan, saudara. Mereka lebih memilih berjalan menurut pengertian, berjalan menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Banyak orang berpikir bahwa jalan Tuhan itu penuh dengan aturan dan rambu-rambu. Memang jalan menuju kepada kesejahteraan itu dipenuhi dengan kesulitan, dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuh jalan itu. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mungkin dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Karena sebagai manusia kita ini penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, sudah menjadi sifatnya jika manusia suka menempuh jalan yang gampang, yang mudah, yang tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau menempuh jalan rumit. Yang dimau biasanya orang menempuh jalan yang lebar, mulus, instan, tanpa ada hambatan atau rintangan. Alkitab menegaskan bahwa jalan yang lebar adalah jalan yang membawa manusia kepada kebinasaan. Tetapi justru banyak orang menempuh jalan tersebut, saudara. Sementara jalan yang sesak dan sempit, jalan yang penuh dengan ujian, jalan yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras, jalan yang membutuhkan penyangkalan diri, sedikit orang mau menempuhnya. Padahal jalan yang sempit adalah jalan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudaraku, jalan manakah yang saudara tempuh saat ini?
Menempuh jalan yang lebar atau sempit adalah sebuah pilihan hidup. Mulailah dari sekarang, tempuhlah jalan Tuhan, sekalipun jalan itu sempit dan sesak. Menempuh jalan Tuhan memang bukan perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, yaitu harus taat melakukan firman Tuhan. Itu artinya kita harus menyalipkan kedagingan kita, tidak menuruti hawa nafsu sama sekali. Menempuh jalan Tuhan berarti kita meneladani Kristus. Ketika dunia sedang mengejar popularitas, mengedepankan kepentingan diri sendiri, ingin memerintah dan dilayani, kita justru dituntut untuk memiliki kerendahan hati. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-26 sampai 28 mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, tidak ada jalan lain menuju kepada kehidupan selain di dalam Kristus. Jangan pernah kita menukar keselamatan dengan jalan duniawi. Menempuh jalan Tuhan yang sempit dan sesak itu memang berat, tetapi ada Roh Kudus yang selalu siap untuk menolong, selalu siap untuk menguatkan dan menyertai kita sampai kita menuju garis akhir. Oleh karena itu saudaraku, mari saat ini kita buat keputusan mulai dari sekarang untuk terus hidup dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebab hanya jalan-jalan Tuhan kita dapat menemukan kehidupan abadi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang meneguhkan kepada kami bahwa saat kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, kami boleh menemukan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Dunia menawarkan begitu banyak jalan, tapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat tekun, setia, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, mengikuti firman-Mu, senantiasa hidup meneladani Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah dan juga menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang dalam rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan, bisnis dan pendidikan mereka semua. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan saat malam ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu setiap saat. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang putus asa dan lemah, dan Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini dan saya yakin, percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.